Halo guys, ada di sini yang tangannya tuh sering basah atau misalnya sering keringetan. Terus kalau salaman sama orang terus dibilang, "Ih, kok tangan kamu basah? Kayaknya kamu ada sakit jantung deh. Kamu harus periksa ke dokter, takutnya nanti jantung kamu bermasalah," gitu. Atau paru-paru basah. Sering kan dengar seperti itu? Itu benar nggak sih? Mari kita bahas. Apakah itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos dan fakta. Hah? Kok bisa? Oke, mari aku jelaskan. Kondisi telapak tangan yang sering berkeringat atau misalnya sering basah itu diakibatkan oleh meningkatnya produksi keringat oleh kelenjar keringat ekrin yang disebut hiperhidrosis. Normalnya keringat ini diproduksi saat suhu tubuh kita mulai meningkat. Itu seperti saat kita demam, kita kepanasan, kita olahraga gitu kan. Dan juga saat saraf simpatis mulai beraktivitas atau bekerja, yaitu seperti kita kecemasan, kita ketakutan atau grogi gitu. Pasti ada yang berkeringat. Tapi hiperhidrosis ini dibagi dua guys. Ada hiperhidrosis primer dan hiperhidrosis sekunder. Apa aja itu? Hiperhidrosis primer, kondisi ini di mana kelenjar keringatnya itu memang dari sananya itu produksi keringatnya berlebih. Tidak diketahui penyebabnya atau disebut idiopatik. Jadi ada seseorang atau kamu misalnya keluhannya, kok tangan saya sering basah, tangan saya sering berkeringat, padahal saya nggak ada keluhan lain, hanya ini saja. Dan saat bersalaman sama orang itu membuat kita tidak nyaman karena orang itu menyampaikan apakah kamu sakit jantung, kayak kamu sakit paru-paru basah deh, kamu harus periksa ke dokter. Nah, di sini letak mitosnya. Lain halnya dengan hiperhidrosis sekunder. Hal ini didasari oleh penyakit yang mendasar, yaitu seperti penyakit diabetes mellitus, kemudian menopause, kehamilan, tiroid, bahkan sakit jantung. Di sini letak faktanya. Keluhan seseorang yang menderita penyakit jantung biasanya itu nyeri di dada, nyeri di ulu hati, sesak nafas, kaki bengkak, dan salah satunya tangannya biasanya banyak berkeringat atau sering basah gitu. Nah, dari teman-teman semua, ada nggak tangannya sering basah atau berkeringat tetapi disertai gejala-gejala tersebut? Coba cek. Kalau misalnya ada, teman-teman, berarti itu mungkin bisa jadi tanda dan gejala ke arah penyakit jantung. Kalian harus waspada dan segera periksa ke dokter. Tetapi kalau tidak ada, berarti teman-teman masuk ke kategori hiperhidrosis primer. Begitu. Jadi, jangan khawatir kalau misalnya tangan teman-teman sering basah, sering berkeringat, tetapi nggak ada gejala tersebut. Ya udah, biarin aja. Nah, bagaimana cara mengobatinya atau menanganinya? Yang pertama, teman-teman bisa sediakan tisu dan sapu tangan. Itu cara yang tradisional banget sih. Jadi setiap berkeringat, setiap mulai basah gitu kan. Kita kan nggak tahu kapan ya. Nah, itu dihapus gitu. Terus salaman sama orang, terus beraktivitas lagi gitu kan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan hand cream yang di dalamnya mengandung antiperspiran yang akan menekan produksi dari kelenjar keringat tadi gitu. Yang ketiga, teman-teman juga bisa mengkonsumsi obat-obat antikolinergik yang mana dia akan mempengaruhi aktivitas saraf tadi. Tapi obat ini harus dalam resep dokter. Otomatis teman-teman harus periksa ke dokter dan harus berkonsultasi gitu. Tapi teman-teman nggak harus pakai obat kok. Pakai hand cream tadi bisa, pakai sapu tangan atau tisu juga bisa kan. Aman kalau nggak mempengaruhi ke diri dan tidak ada keluhan-keluhan penyakit jantung atau penyakit lainnya, ya udah tenang saja. Nah, kemudian ada cara selanjutnya, ini adalah botox. Jadi itu minimal invasif yang mana tindakan ini pasti akan dilakukan oleh dokter. Otomatis teman-teman juga harus datang ke dokter dan berkonsultasi seperti itu. Jadi setelah teman-teman menonton video ini, nah teman-teman bisa melihat bahwasannya kondisi saya ini masuk ke hiperhidrosis primer atau hiperhidrosis sekunder atau mungkin cuma normal aja gitu, berkeringat karena kecemasan, karena aktivitas, karena suhu tubuh meningkat yang saya jelaskan di awal tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang masuk kategori hiperhidrosis primer, gak usah takut kalau misalnya orang-orang saat salaman, kok tangannya basah, kok tangannya berkeringat, kayak kamu sakit jantung, kamu sakit paru-paru basah. Enggak begitu gitu. Oke, tambahan, kenapa sih orang sakit jantung itu menderita hiperhidrosis sekunder atau tangannya itu sering berkeringat atau sering basah? Itu diakibatkan karena jantungnya ini kondisinya itu susah mendapatkan suplai dari oksigen dan suplai nutrisi dari darah gitu ya. Karena ada penyumbatan di pembuluh darah. Otomatis
jantung ini akan memompa lebih kenceng gitu, akan memberikan tenaga lebih kuat untuk aliran darahnya ini bisa sampai ke jantung lagi gitu. Saat keluar nyampe lagi dengan cepat untuk menerima suplai oksigen dan nutrisi tadi dari darah. Otomatis saat jantung ini memompa lebih kencang, nah dia akan mengaktifasi saraf simpatis, yang mana saraf simpatis ini juga mempengaruhi kinerja dari kelenjar ekrin, yaitu kelenjar yang memproduksi keringat tadi gitu. Otomatis kelenjarnya akan memproduksi keringat berlebihan, tangannya akan sering basah gitu, dan keluhannya ya seperti hiperhidrosis primer tadi, tetapi disertai gejala yang lain seperti sesak nafas, kaki bengkak, nyeri di dada, nyeri ulu hati, seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah paham ya sekarang, harus paham dong. So, mau penjelasan apa lagi selanjutnya? Silakan komentar di kolom di bawah.